Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini terima kasih. Sore, jadi tantangan buat saya. Bagaimana teman-teman tetap ada di sini bersama saya. Jadi saya mau cek gelombangnya teman-teman dulu. Karena saya lihat banyak remaja, jadi coba kita lebih asik aja ya. Jadi, oke, sambil snack ya. Dari remaja, kita punya yel-yel buat remaja, please, buat remaja, boleh berdiri sebentar. Di mana lagi ada remaja? Yang remaja ya, maaf. Please, yang remaja. Oke, udah? Siap-siap yang teman-teman yang lain ya. Oke, ada berapa? 4 orang? Ayo sini yang remaja. Oke, ya. Yang remaja nanti kalau misalnya saya panggil remaja, yel-yelnya adalah oke? Sip? Oke. Saya coba tes dulu ya. Remaja? Oke, pada remaja semua. Oke, sekarang yang non kesehatan. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi saya wakili saja namanya non kesehatan ya. Oke, dari institusi non kesehatan. Kak, boleh berdiri? Oke, 2 orang. Oh, ada 3. Oke, 3 orang. Atau kesehatan. Oke, buat yang non kesehatan, yel-yelnya adalah tangan di pinggang. Terus boleh? Oke, walaupun sedikit tetap semangat ya Bu. Oke, yang non kesehatan. Ini antara nangis dan ini ya, sedih kayaknya bertiga. Oke, yang paling rame ini yang kesehatan. Boleh berdiri? Oke, yang kesehatan terakhir, yel-yelnya kalau saya nanti panggil, gabungkan 2 kata yang tadi. Kan hu-ha-ha, jadi hu-ha. 1, 2, 3, saya tes dulu. Kesehatan? Oke, terima kasih atas antusiasnya. Oke, saya cek gelombangnya dulu ya. Tadi baru tes, biar teman-temannya on di sini. Oke, remaja. Oke, kesehatan. Non kesehatan. Kesehatan. Remaja. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Oke, hari ini sesi ketiga berhubungan dengan layanan kesehatan. Saya tidak sendiri, nanti ada 7 panelis. Jadi kesehatan remaja itu berhubungan dengan akses layanan kesehatan, puskesmas sebagai fasilitas kesehatan dasar, dan tenaga kesehatan di puskesmas memiliki peranan penting sebagai garda terdepan, sebagai aktor bagaimana mengembangkan layanan kesehatan ramah remaja. Jadi itu yang akan kita bahas. Jadi nanti teman-teman dari Puskesmas Cibadak, Rangkas Bitung, Jawilan, Baros, Carita, dan Labuhan akan bercerita terkait pengalamannya, bagaimana teman-teman bisa mengembangkan layanan PKPR dengan maksimal. Jadi coba saya tes dulu ya suara teman-teman yang dari Puskesmas ya. Puskesmas pertama yang di Kabupaten Pandeglang, Puskesmas Carita. Puskesmas Labuhan. Oke, satu-satu ya. Puskesmas Cibadak. Puskesmas Rangkas Bitung. Bersama Ibu dari Dinas Kesehatan Lebak ya. Oke, Puskesmas ayo Baros. Dan satu lagi terakhir Puskesmas Jawilan. Dan teman-teman dari Dinas Kesehatan. Oke.
Selanjutnya kita panggil saja, beri tepuk tangan yang meriah buat 7 panelis kita. Saya persilakan, ayo teman-teman silakan. 7 panelisnya langsung. Oke. Sebelum duduk, biasanya moderator mengenalkan, tapi ini saya balik. Teman-teman dari panelis akan mengenalkan, sebutkan nama, posisi, dan asal institusi. Bisa pakai mic yang ada ya, silahkan. Silakan dari Dok Dira ya, perkenalkan. Oh boleh. Dari Dok Jo dulu, silakan perkenalkan nama, posisi, dan asal institusi. Oke, terima kasih Bu Flo. Perkenalkan, nama saya Jonathan. Saya bertugas di Puskesmas Jawilan, Kabupaten Serang. Posisinya saya sebagai tim PKPR di Puskesmas. Terima kasih. Terima kasih Mbak Flo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Endang Yuningsih dari Puskesmas Labuan. Saya tim PKPR dan merangkap bidan pelaksana. Terima kasih. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Deni Anggraeni. Saya menjabat sebagai bidan desa dan juga penanggung jawab Posyandu Remaja Jenius di Kecamatan Baros. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mohon izin memperkenalkan, nama saya Dian Sulaisia, sebagai bekerja di Puskesmas Carita sebagai Kepala Puskesmas. Terima kasih. Baik, mohon izin. Nama saya Ratu Susi Ulfa, saya dari Puskesmas Rangkas Bitung. Saya sebagai perawat pelaksana, menjabat juga sebagai PJ PKPR masuk ke tim PKPR. Terima kasih. Mohon izin, perkenalkan, nama saya Wati Sufiawati, PJ PKPR dari Puskesmas Cibadak, Kabupaten Lebak. Terima kasih. Ya, selamat sore rekan-rekan, Bapak Ibu, adik-adik remaja semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Nadira Anindita, atau biasa dipanggil Dr. Dira. Saya Medical Activity Manager untuk program kesehatan remaja di MSF Banten. Oke, semua 7 panelis sudah. Beri aplaus buat teman-teman nakes yang sudah hadir. Oke, nah ini terkait PKPR. Ini saya kayaknya banyak bermain yel-yel ya, udah sore. Ini spontan ya. Ada yel untuk PKPR ada nggak ya? Kita buat ya. Oke, boleh berdiri? Waktu. Oke, kalau misalnya saya bilang PKPR, cinta. Oke. 1, 2, 3. PKPR, cinta, cinta. Cinta. Oke, sip. Ya, oke, kita mulai. Ini yang seriusnya ya. Oke, yang pertama. Nah, ini tadi dari judulnya sendiri, pentingnya diskusi kasus dalam pengembangan layanan PKPR. Nah, dari Dr. Dira sendiri sebagai perwakilan MSF, apakah yang dimaksud kegiatan tersebut dan apa alasannya MSF melakukan kegiatan tersebut di Puskesmas Dampingan? Silahkan Dok Dira. Iya, jadi mungkin bahasannya udah paling terakhir, paling berat sendiri juga ya, tapi nggak apa-apa. Jadi untuk diskusi kasus ini sebenarnya kegiatan yang semi formal. Nah, semi formal itu adalah kegiatan yang hasil inisiasi dan kesepakatan bersama antara MSF dan tim Puskesmas. Nah, diskusi kasus ini itu membahas kasus-kasus unik yang ditemukan di pelayanan, khususnya yang berhubungan dengan remaja. Nah, diskusi kasus ini juga memang sebelumnya
Itu sebagai bentuk tindak lanjut dari kegiatan yang dilakukan MSF pertama sebelum intervensi di 4 puskesmas itu sudah diawali dengan kegiatan sosialisasi terlebih dahulu. Ada sosialisasi mengenai pelayanan kesehatan yang ramah remaja, terus ada sosialisasi mengenai PKPR, dan ada sosialisasi juga terkait pelayanan kesehatan menggunakan modul MTPKPR yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Nah, namun karena dalam waktu yang terbatas juga tidak mungkin kita membahas begitu banyaknya hal atau materi yang ada di dalam modul MTPKPR itu, sehingga kami sepakat dengan Puskesmas. Nah, ini kita butuh nih waktu lebih untuk diluangkan untuk bisa membahas apa aja yang ada di dalam modul MTPKPR ini dengan secara lebih terperinci. Nah, itulah yang kami usulkan, dan alhamdulillah Puskesmas, staf Puskesmas juga semuanya mendukung dan menerima usulan MSF ini, sehingga akhirnya bisa kita lakukan bersama-sama. Oke, jadi merupakan salah satu model kegiatan yang dikembangkan oleh MSF ya. Oke, saya ke Dr. Jo, saya panggil Dok Jo aja ya. Nah, Anda sebagai dokter di Poli BP itu pasti banyak bertemu dengan banyak pasien dari balita sampai lansia, termasuk remaja. Nah, Anda sebagai dokter, bagaimana perspektif Anda melihat pelayanan kesehatan ramah remaja di wilayah Anda? Boleh share ke kita? Ya, baik. Terima kasih Bu Flo. Jadi kan memang saya sebagai petugas medis ya di layanan poli umum itu memang melayani anak di atas 5 tahun, remaja sampai dengan lansia. Nah, saya sendiri melihat kalau untuk konseling remaja itu belum optimal ya, belum terarah. Namun sejak saya terpapar PKPR ini yang didukung oleh Dinas Kesehatan dan MSF, di mana saya telah menjadi bagian dari tim PKPR tersebut, saya merasa untuk konseling remaja ini menjadi lebih terarah, ya, tentunya sesuai dengan pedoman atau MTPKPR-nya. Nah, jadi poli PKPR ini tuh memberi kesempatan kepada remaja untuk menceritakan keluh kesahnya di poli tersebut. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Oke, saya mau cek gelombangnya dulu ya, baru 2, ini tenang banget. Oke, kesehatan? Kurang semangat kayaknya. Oke, saya cek gelombang lagi. Kesehatan? Oke. Jangan sampai dia semua pandangan ya ke depan. Oke, lanjut ya kepada Teh Susi. Oke, saya panggilnya Teh ya. Nah, jadi pertama kali MSF mengusulkan kegiatan ini. Nah, respon Teh Susi pertama kali seperti apa sih? Baik, terima kasih Mbak Flo pertanyaannya. Jadi pertama kali MSF itu datang ya ke puskesmas kita. Saya itu sangat apresiasi sekali dengan adanya kegiatan dari MSF. Kenapa? Karena dengan datangnya MSF itu kami juga ada harapan. Harapannya itu dengan datangnya kegiatan MSF ini diharapkan satu langkah bisa meningkatkan kapasitas kami dari Puskesmas Rangkas Bitung. Mungkin itu aja Bu Flo. Oke, mantap jawabannya ya. Oke, lanjut ke Teh Wati. Udah Teh Wati? Oke, Teh Wati, nah bisa cerita siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut, di mana tempatnya, kapan dilakukan? Baiklah, saya dari Puskesmas Cibadak. Jadi kita melakukan diskusi kasus itu, kita mengundang Kepala Puskesmas, kemudian manajemen umum medis lainnya, ya seperti dokter yang di BP ya, kemudian bidan, perawat, pengolah program, promkes, UKS, gizi, jiwa, supaya lab juga ya, supaya ikut berpartisipasi dalam kegiatan tadi kasus. Kita melakukannya tempatnya di Aula Puskesmas Cibadak. Kita berkomitmen melakukan studi kasus ini 1 bulan sekali. Pada saat jam selesai pelayanan,
di hari Sabtu. Terima kasih. Biasanya sekitar jam berapa tuh Teh? Selesai jam pelayanannya beda-beda. Jam pelayanan sepi itu antara jam 12 jam 1. Tapi kita puskesmas sampai jam 2-an input data ya. Pada saat jam sepi. Nah, tadi membahas selesai jam pelayanan, terus teman-teman juga banyak kesibukan. Teh Intan? Oke. Nah, dari Teh Intan sendiri dari Puskesmas Baros bisa bercerita nih, tantangannya ini kan teman-teman banyak kesibukan dan harus menjadwalkan pertemuan khusus, menghadirkan banyak tadi yang peserta dilibatkan. Bagaimana nih Teh gambarannya di Puskesmas Baros? Terima kasih Mbak Flo. Kalau pengalaman di Puskesmas ya memang kan kita setiap karyawan mempunyai program masing-masing, tentunya dengan kesibukan masing-masing pula, apalagi saya sendiri pribadi kan bidan desa juga yang waktunya itu bukan cuma di Puskesmas, tapi ada di desa, ada juga pelayanan posrem, pelayanan pustu. Jadi biasanya kita itu karena sulit kalau misalnya harus teman-teman dilibatkan, paling kita biasanya koordinasi dulu sama manajemen Puskesmas. Alhamdulillahnya Bu Haji Meli sebagai Kepala Puskesmas sangat mendukung dalam pelaksanaan diskusi-diskusi ini. Jadi biasanya diskusi-diskusi pemecahan masalah itu bisa dilaksanakan di rapat internal staff dengan pertemuan bidan, pertemuan rutin bulanan, dan juga pertemuan staf yang lainnya. Jadi hambatan-hambatan tersebut insya Allah bisa kita lalui ya, walaupun dari awal susah. Kita mengajak orang itu kan nggak gampang ya, saya nggak bisa karena saya piket sore, piket malam, atau saya nggak maulah, apain sih kita diskusi-diskusi seperti itu, nggak penting, ada yang menganggap seperti itu. Tapi dengan adanya dukungan penuh dari manajemen, dari tim dari PKPR Puskesmas juga, dan saya sendiri sebagai penggerak di Posrem juga, semuanya itu kita semua alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Oke, mantap. Jadi kalau sudah buka pus instruksi, siap semua ya? Oke, ini butuh buka pus yang tegas nih. Oke, lanjut. Saya cek gelombang dulu deh ya. Oke, cek gelombang dulu. Remaja? Hilang ini remajanya ya. Remaja? Aduh, non kesehatan? Jadi hahanya. Oke, yang penting ingat ya Bu ya hahanya. Oke, sip. Oke, lanjut terkait prosesnya. Nah, ini boleh Tewati ceritakan prosesnya seperti apa sih nih kegiatan? Proses kegiatan diskusi kasus. Jadi kita prosesnya itu kita memilih dulu. Memilih kasus mana yang sering datang ke puskesmas kita. Setelah itu kadang kita juga memilih kasus-kasus yang unik. Setelah itu kita presentasikan pemeriksaan fisik, ya, kemudian pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang bila diperlukan. Kemudian kita lakukan sesuai algoritma, ya, HEDES, kita intervensi, kemudian kita membuat rencana tindak lanjut. Kita juga melakukan ada curah pendapat ya, dengan dibantu dengan Ibu Endang dari Puskesmas Labuan. Alhamdulillah kita belajar tentang algoritma. Ya, sebagai fasilitator Bu Endang dari Puskesmas Labuan. Kita juga melihat apakah keberhasilan tentang kasus-kasus ini, apakah keberhasilan yang telah kita lakukan itu dan apa gap atau kekurangan-kekurangannya. Itu sebagai kedepannya kita untuk memperbaiki, untuk evaluasi studi kasus yang berikutnya. Mungkin itu saja. Ya. Terima kasih. Hafal ya. Oke, lanjut ke Teh Susi. Nah, terkait sudah selesai kegiatan nih, bagaimana dampaknya buat Ibu Susi sebagai pemegang program PKPR
dan apa yang dirasakan dari selesai kegiatan tersebut, dampaknya? Jadi begini Bu Flo, dampak yang sangat dirasakan ya bagi saya pribadi dan terutama kami tim Puskesmas Rangkas Bitung. Sebelum adanya sosialisasi dari MSF, jadi PKPR terutama MTPKR itu seperti hanya milik satu orang aja dan hanya konsultasi ke Bapak Kepala Puskesmas palingnya hanya itu. Tapi setelah adanya paparan sosialisasi dari MSF, ternyata MTPKR, PKPR itu adalah milik tim, milik kita semua, karyawan Puskesmas gitu. Kemudian yang kedua, seiring seringnya terpapar kasus-kasus yang dipaparkan oleh MSF tentang studi kasus MTPKR dari algoritma, itu jadi tenaga kesehatan itu menjadi lebih tanggung jawab terhadap isu-isu kesehatan yang ada di remaja, sekitar remaja. Kemudian yang ketiga, seiring banyaknya kasus sosialisasi, jadi kita menjadi refresh ilmu ya sebagai tenaga kesehatan karena sudah lama tidak mendapatkan ilmu tentang MTPKR sehingga yang tadinya satu kasus remaja yang kita tangani hanya satu algoritma, ternyata setelah mempelajari dari MSF satu pasien remaja datang dengan satu keluhan bisa ada klasifikasi beberapa algoritma yang didapatkan sesuai dengan keluhan yang tadi dijelaskan sama Bu Wati. Mungkin itu aja yang lebih dirasakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Susi. Nah, saya lanjut ke Dok Jo. Nah, MTPKPR itu terkait klinis dan ada membutuhkan seorang dokter. Bagaimana dokter ketika terlibat, apakah ini menjadi beban atau ini membantu kerja teman-teman di Puskesmas dalam meningkatkan layanan PKPR? Ya, baik, terima kasih. Diskusi kasus bukan menjadi beban ya, tapi justru memberikan dampak positif buat kita. Terutama di tata kelola pelayanan di Puskesmas sama integrasi rujukan antar poli. Kira-kira begitu. Oke. Singkat ya, Dok. Oke, lanjut ke Teh Endang. Oke. Ya, tes dulu suaranya Teh Endang. Yes. PKPR. Gimana Teh tadi yel-yel PKPR? Cinta. Oke, saya ulang ya. PKPR. Cinta. Pokoknya cinta aja lah ya. Ulang ya. PKPR, cinta. Oke, sip. Itu aja yang kita inget ya. Oke. Nah, untuk Teh Endang nih sebagai fasilitator kegiatan dan mohon maaf sekali buat Puskesmas Labuan dan Carita ya, memang belum diagendakan kegiatan ini. Bagaimana respon Teh Endang waktu MSF telepon dan ajak ayo Teh kita ke Puskesmas dampingan di Lebak dan Serang untuk melakukan kegiatan dan Teteh sebagai fasilitatornya. Baik Mbak Flo, curhatnya baru sekarang ini ya. Ya, awal-awal saya diajak oleh tim MSF untuk bergabung dalam kegiatan mentoring PKPR, mentoring ya. Jujur waktu itu saya bingung mau apa gitu ya, karena bagaimanapun kegiatan ini belum pernah saya lakukan gitu. Tapi ada senangnya juga. Kenapa senang? Karena nanti saya akan bertemu dengan teman-teman dari puskesmas lain yang sama-sama akan menjalankan PKPR ini gitu. Jadi ada semangat juga walaupun masih ragu. Tapi karena Puskesmas Labuan adalah puskesmas yang mendapat pendampingan dari MSF dan alhamdulillah saya pernah mendapatkan bekal sosialisasi MTPKPR yang diadakan oleh Dinas Provinsi. Memang sudah lama, waktu itu tahun 2016. Jadi saya pede aja lah gitu. Saya bergabung dengan MSF untuk ikut kegiatan ini. Karena saya berharap kegiatan yang dijalankan ini bisa membawa berkah gitu untuk puskesmas saya terutama dan puskesmas yang akan
kita sama-sama belajar biar bisa menjalankan MTP KPR dengan lebih mudah dan tidak menyeramkan gitu ya. Karena buku pedoman MTP KPR kalau dilihat pusing banget gitu. Bagaimana MSF membimbing kami biar cara belajarnya menyenangkan. Itu perasaan saya waktu itu, seperti itu. Oke, pokoknya gasken ya. Ya, gasken. Oke, masih dengan Teh Endang nih. Nah, Teh Endang nih sebagai memegang program PJP KPR sudah lumayan lama dan bisa share ke kita buat teman-teman sebagai pemegang program PKPR apa saja yang harus disiapkan nih buat teman-teman sebagai pemegang program PKPR. Oh ya, baik. Pengalaman pribadi mungkin ya, mungkin teman-teman PJ PKPR dari puskesmas lain pun sama. Kami tim PKPR memang dituntut, bukan dituntut, jadi emang harus bisa menyediakan waktu lebih untuk remaja. Nah itu sudah tidak bisa dipungkiri karena remaja kadang datang ke kita ada di luar jam kerja gitu ya. Jadi kita harus ikhlas juga karena ya itulah jadi PJ PKPR gitu. Karena ada waktu-waktu tertentu yang remaja tidak datang karena memang mereka juga sibuk, misalkan di luar jam sekolah baru bisa datang dengan kita. Jadi kita bisa berusaha menyediakan waktu untuk mereka untuk menjalankan program PKPR ini dengan menggunakan MTP KPR. Kemudian kita tim PKPR membiasakan mengisi form PKPR. Nah, form PKPR ini kan bukan hal yang biasa dilakukan di puskesmas. Pengkajian form PKPR ada form khusus yang di situ kita harus menggali masalah. Ini kan tidak biasa. Biasanya kita kan kalau pasien cuma nanya, gimana keluhannya, sakit apa, udah periksa obat gitu. Nah, kalau dengan form PKPR ini kita menggali masalah. Apalagi di sana ada namanya pengkajian HEDS. Nah, itu yang pengkajian kejiwaan psikis. Nah, jadi memang kami tim PKPR masih terus belajar dan berlatih dalam mengisi form PKPR yang seperti singkat, tapi itu butuh pengalaman yang jam terbang gitu ya. Karena untuk menggali masalah itu bukan hal mudah. Apalagi dengan remaja yang punya karakter masing-masing. Kita harus sabar banget di situ. Kemudian di dalam form PKPR itu ada yang menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan si remaja, yaitu dengan menghitung IMT. Jadi IMT itu kita nggak bisa anggap sepele karena itu akan menggambarkan apa langkah apa yang akan kita lakukan terkait dengan pertumbuhan perkembangan si remaja. Kemudian setelah kita menggali, kita lihat permasalahannya, kita bisa merumuskan rencana tindak lanjut apa. Rencana tindak lanjut apa yang akan kita berikan di dalam memberikan pelayanan kepada remaja dengan menggunakan MTP KPR. Jadi si rencana tindak lanjutnya itu apakah bisa masih di dalam puskesmas, di dalam gedung puskesmas diselesaikan, misalkan dengan kita bekerja sama dengan program lain atau lintas program, atau apakah tidak bisa dilakukan di puskesmas tapi memerlukan rencana tindak lanjut yang lebih dan kita memerlukan kolaborasi dengan lintas sektoral. Nah, itu yang masih kami rasakan belum maksimal. Kolaborasi dengan lintas sektoral yang paling masih kami butuhkan dukungan dari semua pihak yang berkepentingan dan punya kebijakan. Nah, setelah itu ya mungkin petugas atau tim PKPR memang harus update. Harus update ilmu, harus update apa sih isu remaja yang sekarang. Itu yang sangat penting dan kita harus selalu ada komunikasi antar petugas di tim PKPR. Mungkin itu aja Mbak Flo. Ya, terima kasih. Ini luar biasa nih PJP KPR. Banyak sekali yang harus siap mental ya, pastinya. Oke. Nah, dari MSF sendiri pasti punya target ya Dok terkait apa capaiannya. Nah, dari Dok Dira sendiri bisa paparkan apa sih yang sudah dicapai dan harapan ke depannya buat teman-teman kita di Puskesmas. Iya, jadi terkait diskusi kasus ini memang baru
aktif atau sistematis MSF lakukan terhadap pendampingan puskesmas itu baru di tahun 2022 saja. Walaupun memang pendampingan MSF untuk program kesehatan remaja khususnya di Banten itu kan dimulai dari tahun 2018 sampai di tahun 2022. Nah, di tahun 2018 sampai di tahun 2021 itu tim MSF itu intens mendampingi Puskesmas Labuan dan Puskesmas Carita. Nah, namun sayangnya memang pada saat itu banyak tantangan yang sudah dipaparkan oleh Pak Joni tadi, ada bencana alam tsunami, kemudian ada pandemi COVID, kemudian ada kegawat daruratan yang lainnya, sehingga memang belum sempat kita laksanakan dengan sistematis. Nah, belajar dari situ akhirnya pada saat MSF melakukan perluasan area pendampingan di Lebak sama di Serang, di Puskesmas Rangkas Bitung, Puskesmas Cibadak, Puskesmas Jawilan, dan Puskesmas Baros, kita mencoba membuat kegiatan ini tuh menjadi lebih sistematis lagi dan menjadi lebih teratur. Nah, tadi sambutannya sudah cukup sangat baik, dan alhamdulillahnya selama di tahun 2022 ini kita udah 12 kali ya untuk melakukan kegiatan diskusi kasus secara informal di 4 puskesmas, dan alhamdulillah juga itu ada 103 tenaga kesehatan yang ikutan. Jadi seperti yang disampaikan Bu Wati tadi, kita butuh semua tenaga kesehatan, bukan hanya yang ada di Poli PKPR saja, untuk ikut terlibat mengetahui kasus apa sih yang datang ke kasus remaja apa sih yang datang ke puskesmas ini. Ya, karena yang menangani remaja bukan hanya dokter atau bu bidan atau perawat yang ada di poli tersebut, tapi semuanya, mulai dari pintu masuk, mulai dari mungkin petugas keamanannya, kalau sudah tidak ramah, mungkin remajanya menjadi nggak mau masuk ke puskesmas, petugas pendaftarannya kalau sudah jutek, atau mungkin udah menjudge atau menilai, memberikan penghakiman kepada remajanya pada saat mau melakukan pendaftaran, remajanya jadi enggan untuk datang ke puskesmas lagi. Jadi memang sebisa mungkin kami mengajak semua tenaga kesehatan, dan mungkin ada beberapa tenaga non kesehatan juga untuk terlibat dalam kegiatan diskusi. Nah, dari 12 kegiatan diskusi kasus tersebut kita tindak lanjuti, jadi tidak hanya berhenti di kegiatan diskusi kasus saja. Setelah ada kegiatan diskusi kasus itu ditindaklanjuti dengan ada diskusi pertemuan nih antara staf puskesmas dengan manajemen untuk menuangkan apa saja temuan yang didapatkan dalam diskusi kasus, kekurangan, atau mungkin apa yang bisa diperbaiki menjadi lebih baik ke dalam satu draft atau kayak standar operasional prosedur yang nanti menjadi tuntunan layanan puskesmas. Nah, sehingga tuntunan layanan puskesmas untuk remaja bisa menjadi lebih baik. Nah, harapannya dengan puskesmas-puskesmas yang melakukan diskusi kasus secara rutin itu untuk kualitas pelayanan untuk remajanya bisa jadi lebih baik lagi. Nah, begitu. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih, Dok. Oke, saya cek gelombang lagi deh ini kayaknya. Cek gelombang ya, siapa ya? Kita gabung ya, tiga-tiganya ya. Jadi saya bilang remaja, semuanya yel-yelnya remaja, tapi digabung semua. Oke, bisa? Masih ingat ya? Oke, remaja. Oke, bareng saya kayaknya nih ya. Remaja. Huha. Oke, berdiri kayaknya nih ya. Please, boleh berdiri. Minimal dapat pesan terkait YLL ya. Udah sore hari ini. Oke. Silahkan. Oke, ini remaja-remajanya nih mana ya? Oke, boleh dong please di sini. Dua remaja ya. Temenin kita. Spontan aja ya, maaf. Nah, ini ada remaja, jadi biar kita tetap berjiwa muda ya. Oke, Bapak di sini aja, di bawah aja kita. Oke, teman-teman di sini, boleh? Ya, ingat ya tadi masih ingat ya. Oke, remaja. Oke, masih di sini teman-teman ya. Ya, lanjut. Oke. Nah, kita lanjut nih ke panelis terakhir, Ibu Tien sebagai Kepala Puskesmas. Nah,
Memang kita belum melakukan di Puskesmas Carita dan Labuhan, tapi saya percaya Kepala Puskesmas Carita Labuhan itu Kepala Puskesmas hebat-hebat, aktornya juga hebat-hebat. Nah, kira-kira dari Ibu Tian sendiri mendengar cerita pengalaman teman-teman, apakah kegiatan ini bisa diadaptasi di Puskesmas tempat Ibu bekerja? Baik, terima kasih Mbak Flo. Izin menjawab. Kita sudah sepakat pada semuanya ya bahwa remaja itu sangat unik. Kita begitu aware dari masa remaja itu, kita jangan sampai gagal untuk perkembangan dan pertumbuhannya untuk kedepannya. Artinya kami di Puskesmas Carita akan siap untuk mengadop studi kasus yang berhubungan dengan manajemen terpadu pelayanan kesehatan pada remaja. Tentunya dengan meningkatkan kualitas pelayanan pada remaja tanpa menambah beban bagi nakes kami. Seperti itu Mbak Flo. Terima kasih. Bu, beban. Oke. Nah, berat juga ya jadi kapus ya. Oke, lanjut Bu, yang terakhir. Nah, MSF sudah mendampingi Puskesmas Carita cukup lama ya, sudah 4 tahun ya Bu. Nah, pasti banyak pengalaman Ibu Tian sebagai kapus. Nah, boleh share ke kita bagaimana kiat-kiat Ibu sebagai kepala Puskesmas tetap menjaga konsistensi PKPR ini tetap mengalami peningkatan di Puskesmas Carita. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Flo. Betul, sebenarnya kami sangat beruntung Puskesmas Carita dan Labuan didampingi mitra oleh MSF. Banyak di sekeliling kami di daerah Pandeglang pengen loh didampingi oleh MSF. Kami luar biasa dibantu, tentunya kami jangan dibiarkan momen ini atau kesempatan ini. Dari tahun 2018 dengan pergantian kepala puskesmas, begitu pertama asesmen tahun 2016 saya masuk, begitu berjalan saya keluar, tidak menjadi pimpinan kepala puskesmas Carita, begitu 2019 saya masuk lagi, itu sudah luar biasa perkembangan yang berhubungan dengan masuknya baik bantuan dan baik ilmunya, sarana dan prasarananya dari MSF itu kami luar biasa. Bagaimana mempertahankannya? Tentu kami akan selalu melakukan duduk bersama dengan tim medis dan manajemen, bagaimana cara mengevaluasinya baik yang berhubungan di dalam gedung, tentunya akan mempertahankan komitmen dan yang berhubungan dengan pelayanan sesuai dengan standar dan alur. Jangan sampai begitu sudah lepas dari MSF kami kembali lagi ke semula gitu, pelayanan dan alur dan standarnya, karena kita tahu tadi untuk mempertahankan itu yang susah. Mengawali mudah, tapi yang mempertahankannya agak susah. Nah, dengan komitmen kita selalu melakukan evaluasi, baik yang berhubungan dengan MONEF, monitoring dari tim kami, memantau tiap bulannya atau tiap per 3 bulannya melalui lokakarya mini bulanan, Lokbul. Tentunya kita akan dilihat cakupan-cakupan atau presentasi-presentasi pencapaian dari tim kami dalam kegiatan yang berhubungan dengan remaja, seperti itu. Dan kami juga akan selalu memberikan koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektoral supaya selalu mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan remaja, karena kami tidak bisa melaksanakan atau melakukan kegiatan ini sendiri. Puskesmas perlu dilakukan support oleh Dinas Kesehatan tentunya, karena inilah PKPR adalah program pemerintah juga yang harus dilakukan oleh Puskesmas. Tentunya semuanya harus melakukan program pemerintah ini melalui program PKPR. Dan kami akan selalu bersyukur selalu mendapatkan lebih awal dibantu oleh MSF, karena memang beda sekali kalau yang tanpa bantuan dari MSF, dari segi pelatihannya, dari segi memberikan ilmu yang berhubungan dengan training dan TOT dan seperti itu. Mungkin itu Mbak Flo, terima kasih. Oke, beri aplaus buat teman-teman kita nakes dari 7 panelis. Terakhir, oh iya, saya mohon maaf ini buat teman remaja tadi ya. Makasih banyak ya sudah berpartisipasi. Oke, makasih ya, maaf kelupaan. Oke, nah ini yang terakhir. Saya mau absen dulu deh dari Dinas Kesehatan ya. Dinas Kesehatan Kabupaten Serang. Assalamualaikum, halo. Oke,
Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak. Oke, Dokter Nurul. Oke, sip. Makasih. Dan teman-teman mitra yang ada hadir hari ini. Jadi ini terakhir ada beberapa saran dan juga harapan dari teman-teman Puskesmas, karena saya yakin kerja mereka hebat, luar biasa aktor-aktor ini. Jadi saya percaya bahwa banyaknya usaha dan doa teman-teman, Dinas Kesehatan juga luar biasa, sehingga harapannya saling bersinergi melakukan banyak hal untuk peningkatan kualitas PKPR. Dari siapa dulu nih yang mau kasih saran atau rekomendasi? Silakan. Atau bisa juga ditujukan ke siapa ya, biar lebih spesifik. Terima kasih Mbak Flo. Harapan saya terakhirnya pendampingan dari MSF, mudah-mudahan walaupun sudah tidak didampingi secara langsung ya, secara intensif ke lapangan maupun ke puskesmas, bisa masih kita komunikasi walaupun via WA, via email atau medsos gitu, agar kedepannya program PKPR dan juga posrem di Kecamatan Baros khususnya dan pada umumnya di kecamatan-kecamatan lain juga bisa berjalan dengan baik. Dan juga masih ada monitoring dan evaluasi, walaupun tadi tidak berjumpa langsung, tapi kita kalau ada kesulitan-kesulitan yang ditemui di lapangan, MSF masih bersedia membantu kita ya ke depannya. Karena pendampingan di Baros kan cuma dari bulan Maret sampai bulan Oktober yang full kita didampingi di desa, sedangkan bulan November dan bulan Desember kita sudah berjalan sendiri, dan tantangannya tuh lumayan banyak ya Mbak Flo ya. Kalau di desa kan apalagi yang pertama sumber pendanaan tadi ya. Kalau Posyandu Bayi Balita kan kita ketahui sudah disupport dengan dana desa, tapi kalau misalnya kayak Posyandu Remaja kan tidak ada ya. Jadi upaya kita untuk mengajak remaja-remaja untuk lebih semangat dan juga mau untuk datang dan memeriksakan kesehatan remajanya di desa tuh emang agak sulit kalau misalnya tanpa bantuan kayak sarana prasarana yang memadai, kayak snack, terus hadiah-hadiah kan kalau misalnya MSF yang mendukung kan full supportnya gitu. Dan sedangkan kalau sudah tidak ada itu harus dipikirkan ya sejauh itu, karena khawatirnya sudah dibentuk bagus di depan, tapi tidak ada pendampingan, tidak ada support juga dari pihak-pihak yang terkait, misalnya Dinas Kesehatan, dari kecamatan, dari dinas-dinas yang lain juga. Khawatirnya sudah terbentuk bagus nih, di puskesmas sudah bagus, di posrem juga bagus dan berkembang, remajanya udah aktif, tapi tidak didukung dengan semua itu, khawatirnya tidak berjalan dengan baik lagi gitu. Oke, gitu. sip, makasih Teh Intan. Jadi tadi terkait pendampingan, walaupun nanti MSF tidak ada, tetap ada Dinas Kesehatan ya. Oke, terus terkait anggaran ya, nanti itu juga masih banyak jadi PR ya, anggaran. Oke, ada lagi? Tapi jangan mengulang yang tadi ya. Mbak Flo, mungkin silakan tambahan sedikit, dari karena di sini Butian. Mbak Flo, di sini luar biasa kesempatan yang benar-benar baik, bagus untuk kita semuanya. Ada dari kementerian gitu, di sini hadir semua, dari dinas Provinsi Banten dan DKI. Tentunya yang disampaikan oleh rekan kami tadi barusan memang betul, di lapangan itu sangat-sangat luar biasa, bermacam-macam atau nano-nano. Kami semangat untuk mendukung program pemerintah melalui PKPR, tapi tidak bisa bekerja sendiri. Tentunya di dalam Posyandu Remaja ada loh, di dalamnya ada pemerintah desa. Nah, pemerintah desa itu menganggap bahwa begitu MSF pamit, mereka menganggap sudahlah nggak ada anggaran. Anggarannya juga ada, mereka menganggap ada Posyandu Remaja ini tidak ada anggarannya, seperti itu. Sedangkan bohong kalau suatu kegiatan tidak menggunakan anggaran. Salah satunya tadi transportasi, petugas, snack, segala macam. Karena kita memang butuh support semua itu. Itu seperti itu, terima kasih. Oke, makasih Bu Tian. Oke, terkait kerjasama ya dengan lintas sektoral ya, atau mitra. Oke, ada tambahan lagi atau sudah? Oke. Ya, terima kasih. Nah, ini ada sesi tanya jawab, saya persilahkan dari audiens, ada yang ingin bertanya?
Sudah? Sudah jelas semua? Atau? Oke, tidak ada pertanyaan ya dari teman-teman. Oke. Mbak Flo, mungkin saya mau nambahin sedikit nih. Silakan, Dok. Tadi juga yang udah disampaikan di sesi pertama ya, di sesi kedua juga untuk di talk show-nya. Ini kan sebagai bentuk lokakarya pengakhiran program. Nah tadi juga udah sempat dibahas, nanti kalau udah nggak ada MSF terus gimana dong? Ya kami berharapnya kan nanti kalau walaupun MSF udah tidak mendampingi secara intens, semuanya masih tetap berjalan. Nah untuk itu di lokakarya ini sebenarnya kami juga akan memberikan beberapa panduan nantinya yang akan kami tinggalkan hasil dari apa yang sudah kita kerjakan bersama dengan Puskesmas, mulai dari tentang UKS, tentang posyandu remaja, terus tentang bagaimana sih membina dengan tadi lintas sektoralnya atau dengan mitra-mitranya. Nah kemudian mungkin juga ada beberapa mengenai diskusi kasus yang sudah kita lakukan bersama ini. Nah harapannya nanti mungkin di sini juga ada dari Pekdinkes, itu bisa diadaptasi dan bisa tetap rutin dilakukan. Nah tapi karena masih dalam tahap review ya, mungkin nanti setelah sudah selesai baru bisa kita berikan kepada puskesmas semuanya dan sekolah ataupun posyandu remaja. Yang mudah-mudahan dengan apa nanti yang bisa diberikan itu, semua yang sudah dipaparkan tadi masih tetap berlanjut ya, tidak berhenti ya gitu. Makasih Mbak Flo. Terima kasih Dok Dira. Alhamdulillah sudah selesai sesi terkait pentingnya diskusi kasus dalam meningkatkan pelayanan PKPR di Puskesmas. Tadi banyak bercerita terkait capaian, terkait tantangan, juga dinamika teman-teman di Puskesmas. Beri tepuk tangan yang meriah buat 7 panelis saya. Oke. Nah, yang terakhir saya mempunyai kutipan dari Bill Gates. Kutipannya adalah inovasi adalah pergerakan yang tercepat. Jadi ini akan saya sambungkan dalam sebuah tepuk sukses. Ini pesan dari kita semua. Boleh berdiri? Ini banyak berdirinya, mohon maaf ya. Karena sudah siang ya sore. Oke, tepuk sukses. Jadi ada 3 clue tadi. Tepuk sukses. Oke, terus apa? Saya lupa. Bentar ya. Tepuk sukses. Hati ini ada kita, mulut ini ada doa, tangan ini ada karya. Sukses. Hafal? Oke, ulang lagi. Oke. Ini jadi lebih susah yel-yelnya daripada ininya ya. Oke, saya nggak perlu tepuk tangan, tapi saya perlu irama tepuk tangan. Oke, 1, 2, 3. Hati ini ada cinta, mulut ini ada doa, tangan ini ada karya. Sukses, sukses, yes, oke, bisa? 1, 2, 3 kita tes ya. Belum? Ulang? Waduh, bahaya ini saya, ini dikerjain. Oke, jadi tadi hati ini ada cinta, mulut ini ada doa, tangan ini ada karya, sukses, sukses. Yes, oke. Yang penting gerak-gerak aja tangannya. Biar kelar nih. Oke. Tepuk sukses. Hati ini ada cinta. Mulut ini ada doa. Tangan ini ada karya. Sukses, sukses. Yes. Oke, terima kasih. Jadi sebagai kalimat penutup tadi terkait inovasi, kita berharap Indonesia hebat dengan banyaknya inovasi-inovasi, tetapi yang pasti aktor-aktor tenaga kesehatan itu berusaha dengan hati, dengan doa, dan dengan karya, maka akan tercapai seperti moto, remaja sehat, Indonesia hebat. Boleh diulang, remaja sehat? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.